Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-6. Tahukah kamu apa itu keseleo? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Kenapa sih kok bisa terjadi keseleo? Keseleo terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Apakah kamu tahu salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah bermain sepak bola loh? Kok bisa sih? Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang sangat lama. Kamu tahu tidak kenapa kita harus melakukan pemanasan? Supaya otot dan tulang kita dalam keadaan siap dan melakukan pemanasan itu memperkecil kemungkinan terjadi cedera loh. Makanya sebelum melakukan permainan dan melakukan olahraga lain, kita harus pemanasan. Ini adalah contoh gerakan pemanasan sebelum kalian berolahraga, supaya otot kalian tidak tegang dan tidak terjadi cedera. Berikut adalah macam-macam gerak otot dan contoh gerakannya. Pertama, gerakan meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan. Contohnya menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar. Memutar lengan sehingga telapak menelungkup atau menengadah. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerakan tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Sedangkan yang keenam, gerak membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Yang pertama, cara menjaga dan merawatnya yaitu dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan agar terhindar dari cedera. Yang kedua, melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas seperti melakukan olahraga. Yang ketiga, melakukan latihan fisik secara rutin untuk menjaga kesehatan otot. Latihan dapat dilakukan dengan beban ataupun tanpa beban. Yang keempat, memenuhi cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, sedikitnya 6 gelas per hari. Cairan dapat membantu otot melembabkan sel-sel otot. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, misalnya susu, sayuran, buah-buahan, daging, kacang-kacangan, dan lainnya. Sedangkan yang keenam, untuk meringankan nyeri otot, gunakan krim khusus untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Yuk, sekarang kita menentukan ide pokok lagi dari bacaan berikut. Ingat ya, untuk menentukan ide pokok, kalian harus membacanya per paragraf. Biasanya ide pokoknya ada di awal kalimat, pertengahan, atau di akhir. Ternyata di paragraf pertama dan kedua, ide pokoknya ada di awal kalimat. Untuk latihan, silahkan kalian tentukan ide pokok pada paragraf berikutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar membuat cover buku yang berjudul Otot Manusia. Tahukah kamu, untuk gambar cover atau judul buku, terdapat berbagai macam unsur dan ragam desain loh. Unsur-unsurnya yaitu judul yang menarik, kalimat penjelas yang singkat, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, dan sinopsis. Sedangkan ragam desain ada dua, kamu boleh pilih salah satunya. Mau cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana atau desain penuh warna dan gambar. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.